Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ilis dari NPM A1F021041, kelas A Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Momentum. Adapun tujuan yaitu pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan momentum. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momentum. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan momentum. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan momentum. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan momentum. Yang keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi momentum. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan momentum dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan momentum. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan momentum. Yang kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan momentum. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk momentum yaitu bola bekel, kelereng, bola pingpong, stopwatch, lem isolatif, gunting, dan meteran. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum yaitu momentum. Pertama, kita tempelkan meteran kepada dinding dan beri tanda dengan menggunakan isolatif dengan ketinggian 100 cm dan 50 cm. Percobaan pertama yaitu dengan menggunakan bola pingpong dengan ketinggian 100 cm. Percobaan pertama, 1, 2, 3. Didapat data yaitu 60 cm dan stopwatch 0,49 detik. Percobaan kedua, didapat data yaitu 60 cm dan stopwatch 0,38 detik. Percobaan ketiga, didapat data yaitu 60 cm dan stopwatch 0,41 detik. Selanjutnya dengan ketinggian 50 cm. Percobaan pertama, didapat data yaitu 35 cm dan stopwatch 0,36 detik. Percobaan kedua, didapat data yaitu 35 cm dan stopwatch 0,38 detik. Percobaan ketiga, didapat data yaitu 35 cm dan stopwatch 0,42 detik. Percobaan selanjutnya dengan menggunakan bola bekel ketinggian 100 cm. 3. Didapat ketinggian yaitu 60 cm dan stopwatch 0,62 detik. Percobaan kedua, 2, 3, yaitu 58 cm dan stopwatch 0,40 detik. Percobaan ketiga, 2, 3. Didapat data yaitu 58 cm dan stopwatch 0,57 detik. Percobaan selanjutnya yaitu dengan ketinggian 50 cm. 2, 3. Didapat data yaitu 35 cm dan stopwatch 0,43 detik. Percobaan kedua, 2, 3. Didapat data yaitu 35 cm dan stopwatch 0,34 detik. Didapat data yaitu 35 cm dan stopwatch 0,44 detik. Percobaan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kelereng ketinggian 100 cm. Percobaan pertama, 1, 2, 3. Didapat data yaitu 48 cm dan stopwatch 0,55 detik. Percobaan kedua, didapat data yaitu 50 cm dan stopwatch 0,58 detik.
Percobaan ketiga. Didapat data yaitu 50 cm dan stopwatch 0,53 detik. Percobaan selanjutnya yaitu dengan ketinggian 50 cm. Didapat data yaitu 22 cm dan stopwatch 0,42 detik. Percobaan kedua. Didapat data yaitu 20 cm dan stopwatch 0,42 detik. Percobaan ketiga. 1, 2, 3. Didapat data yaitu 20 cm dan stopwatch 0,44 detik. Ini adalah tabel pengamatan 6.1 pada bola pingpong dengan ketinggian 100 cm. Didapat yaitu tinggi pantul 60 cm, waktu 0,49 sekon, 0,38 sekon, 0,41 sekon. Dan koefisien restitusi yang didapat yaitu 0,6, di mana ralat mutlak yang didapat yaitu 0,033, ralat nisbi yaitu 7,85%, ketelitiannya yaitu 92,15%. Pada ketinggian 50 cm didapat tinggi pantul yaitu 35 cm, waktunya yaitu 0,36 sekon, 0,38 sekon, 0,42 sekon. Koefisien restitusinya yaitu 0,7, di mana ralat mutlaknya yaitu 0,140, ralat nisbi yaitu 73,68%, ketelitiannya yaitu 26,32%. Selanjutnya yaitu pada bola bekel dengan ketinggian 100 cm, tinggi pantul yaitu 60 cm, 58 cm, 58 cm. Waktunya yaitu 0,62 sekon, 0,40 sekon, 0,57 sekon. Koefisien restitusinya yaitu 0,6, 0,58, 0,58. Ralat mutlak yang didapat yaitu 0,201, ralat nisbi yaitu 3,36%, ketelitiannya yaitu 96,64%. Pada bola bekel dengan ketinggian 50 cm, didapat tinggi pantul yaitu 35 cm, waktu yang didapat yaitu 0,43 sekon, 0,34 sekon, 0,44 sekon. Koefisien restitusinya yaitu 0,7, ralat mutlaknya yaitu 0,146, ralat nisbi yaitu 73,48%, ketelitian yaitu 26,52%. Pada kelereng dengan ketinggian 100 cm, didapat tinggi pantul yaitu 48 cm dan 50 cm. Waktunya yaitu 0,55 sekon, 0,58 sekon, 0,53 sekon. Koefisien restitusinya yaitu 0,48, 0,50, dan 0,50. Ralat mutlaknya yaitu 0,2, ralat nisbinya yaitu 74,07%. Ketelitiannya yaitu 25,93%. Pada kelereng dengan ketinggian 50 cm, ketinggian pantul yang didapat yaitu 22 cm dan 20 cm. Waktunya yaitu 0,42 sekon dan 0,44 sekon. Koefisien restitusinya yaitu 0,44, 0,4, dan 0,4. Ralat mutlaknya yaitu 0,151, ralat nisbinya yaitu 72,21%, ketelitiannya yaitu 27,79%. Padahal di sini perhitungan pada tabel pengamatan 6.1 bola pingpong dengan ketinggian 100 cm dan 6.1 bola pingpong dengan ketinggian 50 cm. Dan ada perhitungan pada tabel pengamatan 6.2 bola bekel dengan ketinggian 100 cm dan 6.2 bola bekel dengan ketinggian 50 cm. Dan selanjutnya ada tabel pengamatan 6.3 kelereng dengan ketinggian 100 cm dan 6.3 kelereng dengan ketinggian 50 cm. Besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi suatu bola yang dipantulkan yaitu ketinggian awal suatu bola dan ketinggian akhir suatu bola setelah dipantulkan. Hubungan besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi dengan teori momentum yaitu besaran koefisien restitusi terjadi karena dua benda yang mengalami tumbukan. Hal ini dipengaruhi oleh kecepatan benda yang jatuh pada saat tumbukan dan dapat menghasilkan nilai momentum. Maka dari itu semakin besar ketinggian awal suatu bola yang dipantulkan, maka semakin besar nilai momentum dan besaran koefisien restitusinya. Jika sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian, lalu setelah mencapai ketinggian itu, maka dirumuskan persamaannya yaitu E sama dengan akar H2 per H1.
Kesimpulan mengenai percobaan momentum. Bola yang akan diberlakukan pada ketinggian tertentu di atas lantai, maka bola akan memantul. Setelah mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh kembali. Begitu seterusnya, hingga bola akhirnya diam. Ketinggian maksimal yang tercapai pada setiap tahap pemantulan selalu berbeda. Pantulan pertama, bola mencapai titik tertinggi yang akan lebih rendah dari tinggi semula. Pantulan kedua, tinggi maksimal yang dicapai bola lebih rendah dari pertama. Kecepatan bola sebelum menumbuk lantai lebih besar dari kecepatan bola setelah tumbukan, sehingga koefisien restitusi pada kejadian ini sekitar antara tidak ada sampai 1. Jika ketinggian mula-mula sebelum pingpong dijatuhkan lebih tinggi dari tabel 6.1, ketinggian pantul bola pingpong yang diperoleh lebih kecil dari ketinggian awal pada saat bola pingpong dijatuhkan, sehingga ketinggian pantul bola pingpong lebih besar dibandingkan dengan ketinggian pantul bola pingpong pada tabel 6.1. Oleh karena itu, nilai koefisien restitusinya akan semakin besar pada saat ketinggian pantul bola pingpong lebih tinggi dari tabel 6.1. Urutan ketinggian pantul dari yang tertinggi: bola pingpong, kelereng, bola karet, dan bola bekel. Karena ketinggian pantulan suatu benda dipengaruhi oleh massa benda, sehingga semakin kecil massa suatu benda, maka semakin tinggi pantulan suatu benda.